Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Sari dari kelas KPIB semester 5. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari MK Psikologi Dakwah, yaitu yang pertama, jelaskan psikologi dakwah dan tujuan mempelajarinya. Psikologi dakwah ialah ilmu yang pengetahuannya mempelajari atau membahas tentang segala gejala hidup kejiwaan manusia yang terlibat dalam proses kegiatan dakwah. Dan tujuan untuk mempelajarinya adalah membantu dan memberikan pandangan kepada para dai tentang pola dan tingkah laku para mad'u dan hal-hal yang mempengaruhi tingkah laku yang berkaitan dengan aspek kejiwaan sehingga mempengaruhi para dai untuk mengajak mereka kepada apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Selanjutnya, yang kedua, jelaskan wilayah dan lingkup kegiatan psikologi dakwah dan pendekatan ilmu psikologi. Psikologi merupakan disiplin ilmu yang memutuskan perhatian dalam pembahasan mengenai manusia dan tingkah lakunya sebagai individu dan perilaku. Dengan hubungan masyarakat, psikologi dapat dibagi menjadi 6 bidang. Yang pertama yaitu psikologi klinis, yang kedua psikologi pengembangan, yang ketiga psikologi pendidikan, yang keempat psikologi sosial, yang kelima psikologi industri, dan yang keenam organisasi. Selain itu terdapat cabang-cabang terapan psikologi yang menangkap bidang-bidang kehidupan manusia. Dengan kata lain, di mana manusia hidup dan tingkah laku, maka sesungguhnya lapangan psikologi terdapat di area tersebut. Yang ketiga, jelaskan urgensi dan konsep diri bagi seorang dai dalam pelaksanaan dakwah dan sebutkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kredibilitas dakwah dan sebutkan dan jelaskan. Urgensi bagi seorang dai yakni menggerakkan atau memicu objek dakwah atau mad'u agar timbul kesadaran, membuat perubahan tingkah laku sehingga tujuan dakwah dapat tercapai. Dan konsep dai dalam dakwah yakni dai harus mempengaruhi dirinya dan itu bisa diketahui lewat informasi yang diberikan oleh pengarang atau oleh orang lain dan terhadap dai. Faktor-faktor yang pertama, dai memiliki kemampuan dalam ilmu, memiliki akal yang baik, memiliki kemampuan pandai bergaul, dan memiliki persiapan yang cukup, memiliki kemampuan dalam berdakwah. Yang kedua, mad'u atau pendengar, objek yang jelas untuk melaksanakan dakwah. Wajib seorang dai mengetahui kondisi mad'u untuk tausiah. Dan yang ketiga, materi dakwah, yaitu materi sesuai dengan objek dakwah dan harus sistematis. Dan yang keempat, mode dakwah, yaitu media biasanya digunakan untuk dakwah. Dan yang kelima, metode, yaitu yang digunakan metode yang baik dan sesuai dengan kondisi mad'u. Dan selanjutnya yang keempat, bagaimana hubungan spiritual dan sikap mental perilaku dakwah, yaitu kehidupan spiritual sangat penting kaitannya dengan kesehatan mental, karena dengan spiritual menghindarkan seorang dari stres dan membuat pikiran seorang yang mengalami stres masih dapat dipikir rasional dan mengingat Allah. Hubungan kewajiban dan agama dalam kaitannya dengan hubungan antara keyakinan dan kesehatan terletak pada sikap menyerah diri seorang terhadap suatu kekuasaan yang maha kuasa. Pembinaan mental dan spiritual merupakan salah satu dakwah, maka dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Allah berfirman,
Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru pada kebijakan, pengaruh kepada yang ma'ruf, mencegah dan mungkar, mereka orang-orang yang beruntung. Yang kelima, jelaskan arti penting dan fungsi bahasa dalam proses komunikasi dakwah agar penggunaan kata efektif dalam mencapai tujuan dakwah. Arti penting dari fungsi bahasa dalam proses komunikasi bahasa berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi. Oleh sebab itu, bahasa sangat penting keberadaannya karena selain untuk alat berkomunikasi bahasa, juga sebagai metode pembelajaran pada lingkungan bahasa itu sendiri. Hal yang harus dimiliki oleh dai agar pendengar bahasa dapat efektif dalam mencapai tujuan dakwah adalah penguasaan bahasa macam bahasa, karena saat sang komunikator dan komunikan menggunakan bahasa yang sama, maka pesan akan tersampaikan dengan baik. Dan yang keenam, yang dimaksud dengan pesan verbal dan non-verbal adalah kalau pesan verbal itu berkomunikasi tulisan atau lisan. Dan yang nonverbal adalah bahasa tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, gelengan kepala, dan tanda tindakan dan lain sebagainya. Dan hubungannya itu adalah pesan nonverbal digunakan sebagai pelengkap dalam komunikasi verbal. Dan contohnya, ketika seorang mengatakan kata-kata dengan unsur amarah, maka mereka didukung dengan wajah raut marah pula. Sekian jawaban puas pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.